Tori dan rombongannya menelusuri lorong bawah tanah di bawah kota lama. Namun sayangnya aksi mereka ternyata ketahuan. Beberapa prajurit mengepung mereka. Tori harus memutuskan keputusan yang sulit. "Menyerah, atau kami akan menembak," ucap salah satu prajurit. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Yuda bergerak, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar kelompoknya tidak melawan. "Jangan melakukan hal yang bodoh. Kita telah dikepung." Desta mengepalkan tinjunya, matanya penuh dengan kemarahan. "Ini jebakan, Des. Mereka sudah tahu kita di sini sejak awal." "Aku tahu, Dul. Tapi kita tidak punya pilihan. Tidak ada gunanya melawan sekarang." Bon, yang biasanya diam, hanya menggeram rendah, menggenggam erat senjatanya sebelum akhirnya meletakkannya perlahan di tanah. Para prajurit itu maju dengan langkah yang tegas, memborgol tangan mereka dengan alat aneh yang berbentuk seperti gelang hitam. Begitu gelang itu dipasang, tubuh mereka langsung terasa berat, seolah energi mereka terserap habis. Apa ini?" ucap Hito, mencoba melawan efek gelang itu namun gagal. "Peredam energi. Kalian tidak akan bisa menggunakan kekuatan kalian sekarang. Oh, aku ingat kau. Sungguh disayangkan. Kau cukup disukai oleh pemimpin. Sayangnya kau malah bertindak melawan. Kau pasti akan menyesal," jawabnya salah satu prajurit dengan nada yang dingin. Suara pintu besi besar terbuka. Mereka digiring keluar dari ruangan menuju lorong lain yang lebih panjang. Langit-langitnya lebih rendah. Lampu-lampu neon berkedip pelan di sepanjang dinding, menciptakan suasana suram yang semakin mencekam. Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang nampak seperti penjara modern. Sel-sel kaca berlapis baja berjajar dengan rapi, masing-masing diterangi cahaya putih steril. Mereka kemudian dilemparkan ke dalam salah satu sel. "Apa yang akan mereka rencanakan ini, Des?" tanya Desta, berjalan mondar-mandir di dalam sel dengan gelisah. "Aku tidak tahu. Tenanglah, Dul. Jika mereka ingin berniat membunuh kita, mereka sudah melakukan sejak awal," jawab Tori, duduk di suatu ruangan dengan tenang, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Beberapa waktu berlalu, keheningan yang berat menyelimuti mereka, hingga akhirnya suara langkah mendekat. Suara sepatu hak tinggi memecah kesunyian. Di balik deretan penjaga berseragam, seorang wanita dengan pakaian elegan namun sederhana muncul. Rambut hitam panjangnya tergerai rapi, matanya tajam dan penuh wibawa. Dia adalah Aya. Itu yang sejak tadi duduk diam di sudut langsung berdiri. Tatapannya penuh kemarahan dan kekecewaan. "Aya, kau?" katanya dengan nada yang berat. "Jadi, inilah alasanmu menghilang. Kau adalah bagian dari semua ini, Aya." Aya tidak langsung menjawab. Ia mendekat ke sel mereka, menatap mereka satu persatu dengan wajah tanpa ekspresi. "Aku tidak berharap kalian akan memaafkan aku, tapi aku mengucapkan terima kasih setelah apa yang telah kalian lakukan hingga membantuku sampai ke sini. Aku harap kalian bisa menjadi bagian dari kota ini. Aku mohon, jangan melawan lagi. Aku mohon." "Aya, kau memperingatkan kami, atau kau hanya mengkhianati kami? Bagaimana bisa kau menjadi bagian dari kekejian ini, Aya?" Jaka menyela, suaranya penuh dengan kebencian. "Kalian tidak mengerti. Kota ini adalah satu-satunya tempat di dunia yang damai. Aku tidak mengkhianati siapapun. Aku hanya melindungi apa yang kami bangun di sini." Itu melangkah maju, menatap Aya dengan mata yang hampir berair. "Jangan bicara seolah melindungi. Kau membiarkan orang-orang menjadi ternak. Kau tahu apa yang terjadi di bawah kota ini, bukan? Bagaimana bisa kau tidur nyenyak dan mengabaikan semua ini, Aya?" Aya mengalihkan pandangannya. Sejenak tampak ada keraguan di matanya. Namun dia segera kembali pada ekspresi dinginnya. "Kalian tidak pernah memahami apa yang kami lakukan di sini. Dunia di atas sana sudah rusak. Tidak ada satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian."
Tori berdiri, nadanya tenang namun tegas. Jadi, kau memilih mengorbankan nyawa demi perdamaian yang palsu ini. Ayah, kami datang ke sini untuk mencarimu, untuk membawamu kembali. Tapi yang kami temukan hanyalah kebenaran yang mengerikan. Kalian tidak akan pernah mengerti. Dan karena itu, aku tidak punya pilihan selain memastikan kalian tidak akan merusak apa yang sudah kami bangun. Jadi, inilah akhir dari segalanya. Ini caramu mengakhiri semuanya di antara kita. Ayah, kau benar-benar mengecewakanku. Ayah menundukkan kepalanya, tidak menjawab. Ia berbalik, memberikan isyarat kepada para penjaga untuk menjaga mereka tetap di tempat. Istirahatlah. Kalian akan segera tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan langkah yang tenang, Ayah meninggalkan mereka, meninggalkan rombongan Tori dengan perasaan campur aduk, kemarahan, dan kekecewaan. Sedikit harapan bahwa masih ada cara untuk mengubah semuanya. Lorong penjara terasa dingin dan sunyi. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip samar, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di dinding-dinding kaca. Rombongan Tori duduk diam di dalam sel mereka, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Suara tetesan air dari pipa yang bocor terdengar berulang-ulang, menambah suasana mencekam. Bon bersandar di dinding kaca, kedua tangannya mengepal. Ini semuanya omong kosong. Bagaimana bisa kita dikalahkan dengan semudah ini? Jahanam! Tori duduk bersila di lantai memandang Bon dengan tenang. Kita tidak kalah, Pak Bon. Kita hanya perlu menemukan waktu yang tepat untuk bertindak. Kalau begitu, kapan itu waktunya, Des? Kita di sini seperti binatang dalam kandang. Desta menyaut tajam sembari memukul kaca sel dengan frustasi. Suara pukulan itu menggema, tetapi kaca itu tidak bergeming. Rio, yang sejak tadi berdiri memperhatikan lorong di luar, tiba-tiba ia berkata, Kalian dengar itu? Semuanya terdiam. Di arah lorong sebelah, terdengar suara langkah kaki pelan, tapi berbeda dari penjaga. Langkah itu lebih ringan, lebih lambat. Dari balik dinding kaca di sisi lain lorong, bayangan seseorang muncul. Sosok seorang wanita dengan rambut panjang kusut dan tubuh yang meskipun tampak letih, memancarkan aura yang luar biasa. Di sebelahnya, seorang lelaki tua yang terlihat sangat lemah, berjalan dengan tongkat kecil. Wajahnya penuh keriput dan matanya penuh kebijaksanaan. Tori berdiri dengan cepat, tatapannya menajam. Siapa mereka? Wanita itu mendekat ke kaca sel mereka. Tatapannya tajam namun lembut. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya serak namun penuh karisma. Kalian bahkan juga sampai di sini. Aku rasa kalian tidak bersama Diva. Misael yang sejak tadi duduk terdiam akhirnya angkat bicara. Maaf, siapa konyonya? Wanita itu tersenyum kecil, meski nampak penuh beban. Aku adalah Titi. Mendengar nama itu, mata Tori membelalak. Kondisinya yang tidak bisa dikenali oleh rombongan Tori. Titi, Dewi penghancur. Kau, Ibu Diva. Bagaimana bisa kondisimu? Titi mengangguk pelan, sementara lelaki tua di sebelahnya melangkah maju. Aku adalah Damang, ayah Titi, atau jika kalian mengenalnya, kakek Diva, katanya dengan suara agak gemetar namun penuh wibawa. Itu melangkah mendekati kaca, menatap mereka penuh kecurigaan. Jika kalian benar keluarga Diva, mengapa kalian di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Titi menghela nafas panjang, seolah mengingat kembali luka lama. Ayahku ditangkap oleh pimpinan kota ini bertahun-tahun lalu atas kejadian setelah di Xinjiang. Seperti yang kalian tahu, aku memang kesini karena tujuanku. Sayangnya, aku tidak cukup kuat. Mereka tahu siapa aku, tapi mereka tidak membunuhku. Mereka lebih memilih menahanku untuk memastikan aku tidak pernah menjadi ancaman. Kota ini, meskipun terlihat damai, adalah jebakan. Mereka memanfaatkan teknologi dan kekuatan gelap untuk mempertahankan kendali, dan kami
yang mencoba melawan mereka dipenjarakan di sini. Aku rasa mereka menahan kalian bukan karena tidak bisa menangani kalian. Mengapa mereka membiarkan kalian hidup? Aku rasa ada sesuatu kenapa kalian dibiarkan hidup. Aku yakin para jahanam itu menyimpan sesuatu. Bon menggeram dengan pelan, dan Titi tersenyum dengan pahit. Itu karena membunuh kami hanyalah sia-sia. Mereka bisa memanfaatkan energi sosok spiritual sepertiku. Seperti halnya kalian. Kenapa kalian tidak dibunuh juga? Tori menatap Titi dengan penuh tekad. Jika begitu, kita harus keluar dari sini. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk menghentikan apapun yang mereka rencanakan di kota ini. Aku sudah mencoba melarikan diri sebelumnya, tapi selalu gagal. Tapi dengan kalian di sini, mungkin ada harapan. Hito mengarahkan pandangannya kepada Ki Damang. Beliau tahu cara keluar dari sini. Sebelumnya, aku juga dipenjara di sini. Aku sempat meloloskan diri karena aku tidak dikekang seperti yang terjadi dengan Nyonya Titi. Sekarang, inilah kesempatan kita. Itu benar. Ada lorong rahasia di bawah penjara ini. Tapi kalian harus tahu, itu bukanlah jalan yang mudah. Penjara ini dijaga bukan hanya oleh manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang bukan manusia juga. Kita tidak punya pilihan lain jika begitu. Jika kita tetap di sini, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Lalu, bagaimana dengan prajurit Maramu, Mas Rio? Semua prajurit Maraku menghilang tanpa sebab, Mas Tori. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kita harus memikirkan rencana sekarang, ucap Rama. Dengan bantuan Titi dan Ki Damang, mereka mulai merencanakan pelarian. Misael memanfaatkan kekuatan analisisnya untuk mempelajari pola penjagaan berdasarkan pengamatan mereka selama di penjara. Tori, Hito, dan Desta mengkoordinasikan tugas masing-masing. Ketika malam tiba, mereka mulai bergerak. Dengan bantuan Ki Damang, mereka membuka pintu kaca sel mereka menggunakan sebuah mantra kuno yang hanya dia ketahui. Suara terdengar saat pintu kaca terbuka perlahan. Titi melangkah keluar, memimpin mereka dengan penuh percaya diri. Kita harus bergerak cepat. Waktu kita terbatas. Namun, saat mereka memasuki lorong rahasia, suara gemuruh mulai terdengar dari dalam dinding. Suara itu semakin keras, diikuti dengan getaran tanah yang mengguncang tempat itu. Apa itu, Nyonya? Mereka tahu kita mencoba melarikan diri. Semuanya bersiaplah. Lorong rahasia yang mereka masuki gelap dan lembab. Dinding-dindingnya terbuat dari batu hitam dengan ukiran-ukiran aneh yang memancarkan cahaya samar. Suara langkah kaki mereka bergema, menciptakan suasana mencekam. Udara di lorong itu terasa berat, seakan membawa ribuan rahasia gelap yang terkubur di bawah kota lama. Titi berjalan di depan, memimpin dengan penuh percaya diri. Ki Damang berjalan di belakangnya, menggunakan tongkatnya untuk menstabilkan tubuhnya yang sudah rentah. Tori, Desta, Bon, Hito, Misael, dan lainnya mengikutinya dari belakang dengan waspada. Sementara Yuda menjaga bagian belakang untuk memastikan tidak ada yang mengejar mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, membuat Tori berhenti. Apa lagi itu? Ki Damang menoleh dengan wajah yang tegang. Itu adalah penjaga lorong, makhluk kuat untuk memastikan tidak ada yang bisa melewati jalur ini tanpa izin. Dan kau tidak memberitahu kami sebelumnya, Pak Tua. Desta mendesis, matanya memancarkan kemarahan. Aku pikir kita bisa melaluinya sebelum makhluk itu terbangun. Tapi nampaknya mereka sudah tahu kita ada di sini. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar batu, dan di sekelilingnya patung-patung besar yang nampak seperti penjaga. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, salah satu patung itu mulai bergerak.
Suara batu yang retak dan jatuh bergema saat patung-patung itu berubah menjadi makhluk hidup. Wujudnya seperti seorang prajurit raksasa dengan tubuh yang terbuat dari batu hitam berlapis logam dan mata yang bersinar merah. "Lari, atau kita akan lawan," ucap Hito yang sudah menghunuskan pedang Muramasanya. Kita tidak punya waktu untuk bertarung. Makhluk ini hampir tidak bisa dihancurkan. Kita harus segera mencari jalan keluar. Mereka semuanya akhirnya mulai berlari, tetapi makhluk itu bergerak lebih cepat dari yang mereka duga. Suara langkahnya mengguncang lorong, membuat serpian batu jatuh dari langit-langit. Dengan satu pukulan, makhluk itu menghancurkan dinding di dekat mereka, memaksa mereka untuk berpencar. Ke kiri, cepat! Titi berteriak menuju lorong kecil di sisi ruangan. Mereka semua mengikutinya, kecuali Kidamang yang tertinggal karena langkahnya yang lambat. Saat mereka berlari menuju lorong sempit, Kidamang berhenti dan menoleh ke belakang. Aku tidak bisa terus berlari, Ucapnya dengan penuh kepasrahan. Ayah, ayo pergi. Kita tidak bisa meninggalkanmu. Kidamang tersenyum lemah. Titi. Kau harus terus maju. Dunia ini membutuhkanmu dan kalian semuanya. Jangan menghambat perjalanan kalian hanya untukku. Kau sudah tahu bahwa ajalku sudah dekat. Aku tidak punya pilihan lain. Pergilah kalian. Dengan satu gerakan cepat, Kidamang mengangkat tongkatnya dan menancapkannya ke tanah. Cahaya putih bersinar terang, membentuk penghalang energi antara mereka dan makhluk raksasa itu. "Kidamang, kau tidak akan bisa menahannya." Aku tidak akan mencoba melahannya. Aku akan memastikan kalian punya cukup waktu untuk pergi. Segera pergilah. Ayah, jangan lakukan itu. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Kidamang mulai melantunkan mantra kuno. Sebuah ledakan energi besar terjadi, menghancurkan bagian dari lorong dan menahan makhluk itu sementara waktu. Titi hanya terisak dan mereka terpaksa meninggalkan Kidamang. Tori menariknya dengan lembut namun tegas. "Kita harus pergi, Nyonya. Sekarang." Ia mengorbankan dirinya untuk kita. Setelah berlari tanpa henti melalui lorong-lorong yang sempit, mereka akhirnya tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari logam. Di atas pintu itu terdapat ukiran simbol yang sama seperti yang mereka lihat di altar. Misael mendekati pintu dan memeriksanya. "Ini adalah pintu keluar, tapi kita membutuhkan sesuatu untuk membukanya." Titi yang masih terguncang oleh pengorbanan ayahnya tiba-tiba ingat sesuatu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kristal kecil. Ini adalah kunci yang diberikan oleh ayahku. Ia meletakkan kristal itu di tengah simbol, dan seketika pintu itu mulai terbuka dengan suara bergemuruh. Di balik pintu itu, mereka melihat cahaya terang, tanda bahwa mereka akhirnya keluar dari lorong gelap tersebut. Namun, ketika mereka melangkah keluar, mereka disambut oleh pemandangan yang tidak terduga. Pasukan penjaga kota lama sudah menunggu mereka, lengkap dengan persenjataan canggih. Di tengah pasukan itu berdiri ayah dengan tatapan dingin namun penuh rasa bersalah. Nyonya Titi, aku harap kau tidak memilih jalan ini. Kau membiarkan mereka mengorbankan nyawa ayahku. Kau bukan lagi orang yang aku kenal. Itu maju berdiri di samping Titi. "Apapun yang kau rencanakan, ayah, kami akan menghentikannya. Aku pastikan, aku tidak mengenalmu lagi." Ayah hanya menghela nafas, lalu mengangkat tangannya. Tangkap mereka. Di tengah lapangan terbuka, di bawah langit yang kini tampak gelap karena awan tebal yang berputar, rombongan Tori berdiri dalam posisi bertahan. Di depan mereka, ayah berdiri dengan ekspresi yang dingin, dikelilingi oleh pasukan kota lama bersenjata lengkap. Senjata-senjata futuristik di tangan para prajurit itu mengarah langsung ke arah rombongan Tori, menciptakan ketegangan yang memuncak. Ayah melangkah maju,
Suaranya tenang namun tajam. Kalian benar-benar membuat kekacauan yang luar biasa. Kalian pikir bisa melarikan diri dan menghancurkan tempat tinggalku? Apapun yang kalian bangun di sini hanyalah kejahatan yang akan runtuh. Kau pikir kami akan diam saja setelah mengetahui apa yang kalian lakukan di bawah kota ini? Tidak hanya itu, kejahatan sekte pemenuh iblis lebih dari itu. Jika itu yang kalian inginkan, maka aku tidak punya pilihan lain. Serang! Suara rentetan senjata dan ledakan besar terdengar ketika pasukan Kota Lama mulai menembakkan senjata mereka. Tori yang lainnya langsung bereaksi. Tori melompat ke depan, mengangkat tombak naga emas miliknya. Tombak naga emas! Senong! Seketika tombaknya bersinar. Dengan satu ayunan, ia menciptakan gelombang energi petir yang menyapu barisan depan pasukan. Desta mengikutinya dari belakang. Kedua tinjunya yang dilapisi Infernal Gauntlet menyala merah menyala. Dengan pukulan keras, ia menghantam ke tanah, menciptakan gelombang api yang menjalar cepat ke arah musuh. Suara api meledak membuat para prajurit terpental ke udara. Di sisi lain, Yuda memanggil mandau terbangnya. Seketika, mandau itu terbang melesat ke udara, menebas para prajurit dengan kecepatan luar biasa. Ryu memanggil energi bayangan marahnya. Tubuhnya dikelilingi aura hitam pekat. Ia menciptakan sosok-sosok bayangan yang menyerang musuh dari berbagai arah. "Maraku, hancurkan mereka!" teriaknya, dan bayangan-bayangan itu melompat ke arah musuh, menyeret mereka ke dalam kegelapan. Jaka maju dengan keris Brahu Geni di tangannya. Keris itu bersinar merah menyala, mengeluarkan panas yang membakar. Dengan gerakan cepat, ia memotong barisan musuh, meninggalkan jejak api di setiap serangannya. Bon, dengan pedang besar dewa perangnya, menerobos pertahanan musuh. Setiap ayunan pedangnya menciptakan gelombang energi besar yang menghancurkan apapun di jalurnya. Jahanam! Mampus kalian! Misael berdiri di paling belakang, menggunakan tongkat sihirnya untuk menciptakan pelindung energi bagi rombongan. Ia juga meluncurkan serangan sihir petir dan api ke arah musuh. Petir leluhur, lepaskan! Sementara itu, di tengah pertempuran, Titi berhenti dan menutup matanya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan. Rambutnya berubah menjadi putih, dan wujudnya berubah menjadi Dewi Penghancur. Hentikan mereka semuanya! Perintah ayah, tetapi pasukannya mulai gemetar melihat perubahan Titi. Titi membuka matanya yang kini bersinar merah terang. Kalian telah menyentuh batas kesabaranku. Dengan satu langkah, ia menghantam tanah dengan kakinya, menciptakan gelombang kehancuran yang menyapu pasukan musuh. Dinding-dinding di sekitar mereka mulai runtuh, dan tanah bergetar dengan hebat. Tori berteriak di tengah kekacauan. "Kita harus keluar dari sini sekarang! Nyonya Titi, bantu kita membuka jalan!" Titi mengangguk, mengayunkan lengannya yang bersinar merah ke arah dinding besar di belakang pasukan. Dengan satu serangan, dinding itu runtuh, menciptakan jalan keluar. Mereka semuanya mulai bergerak ke arah jalan keluar, tetapi ayah tidak tinggal diam. Ia memanggil lebih banyak pasukan untuk mengejar mereka. Kejar mereka! Jangan biarkan mereka lolos! Saat mereka berlari menuju jalan keluar, sekelompok pasukan mengejar dari belakang, menembakkan senjata mereka tanpa henti. Misael berhenti dan menoleh ke belakang. "Aku akan menahan mereka. Kalian pergilah lebih dulu." "Tidak, Misael, kami tidak akan meninggalkanmu." "Tori temanku, ini adalah pilihanku. Hiduplah untuk menyelamatkan dunia ini." Misael memukul tanah dengan tongkatnya, menciptakan dinding energi untuk menahan pasukan musuh. Ia menoleh ke arah Tori dan rombongannya dengan senyuman kecil.
Sebelum Tori bisa membalas, Misael melancarkan serangan besar terakhirnya, mengorbankan dirinya untuk menghancurkan musuh yang mengejar. Ledakan besar mengguncang seluruh area, memutuskan jalan antara rombongan Tori dan musuh. Para pasukan Kota Lama bukanlah sosok yang biasa. Setidaknya, senjata mereka sangatlah mematikan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mundur dan kabur. Dengan air mata di mata mereka, rombongan Tori berhasil keluar dari lorong gelap itu, meninggalkan Kota Lama di belakang mereka. Mereka berdiri di atas bukit yang menghadap kota, menyaksikan asap hitam membumbung dari kehancuran yang mereka tinggalkan. Sial, kenapa harus seperti ini? Tunggu kami, Misael. Kami akan memastikan pengorbananmu tidaklah sia-sia, gumam Tori dengan pelan. Itu kembali diliputi oleh amarahnya, namun Jaka kembali menenangkannya. Di tengah kehancuran Kota Lama, asap hitam mengepul dari reruntuhan, dan suara gemuruh pertempuran masih terdengar di kejauhan. Tori dan rombongannya yang tersisa berdiri di atas tebing yang menghadap kota. Mata mereka penuh tekad, meskipun rasa kehilangan akan Misael masih terasa berat. Namun, di tengah kota yang berantakan itu, Ayah berdiri di puncak menara utama bersama sosok misterius yang mengenakan jubah hitam panjang dengan wajah yang tertutup. Pria itu dikenal sebagai Jenderal Amarat, bayangan kegelapan, salah satu prajurit terkuat di bawah pimpinan sekte pembunuh iblis. Matanya bersinar merah di bawah tudungnya, dan auranya begitu mencekam. Bahkan, Ayah yang berada di dekatnya nampak cemas. Ayah, kau telah menunjukkan kelemahanmu. Jika kau tetap di sini, kau hanya menjadi beban. Aku tidak lemah. Aku melakukan ini demi kehormatan ayahku dan sekte ini. Namun, suara Ayah terdengar sedikit ragu, dan Amarat bisa melihat itu. Kau hanya membohongi dirimu sendiri. Tinggalkan tempat ini, aku akan mengurus mereka semuanya. Ayah menggertakkan giginya, tapi sebelum ia bisa menjawab, Amarat mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada prajurit bayangan di belakangnya. Bawa dia ke tempat aman, pastikan dia tidak kembali ke medan perang. Tunggu, jangan lakukan ini padaku. Protes Ayah, tetapi sebelum ia bisa melawan, dua prajurit bayangan melompat dari belakangnya, menahan kedua lengannya dengan kuat. Maafkan aku, Nona Ayah. Ini adalah perintah langsung dari Jenderal Amarat. Amarat, jangan lakukan ini. Ayah berteriak, matanya mulai dipenuhi air mata. Namun Amarat tidak bergerak. Ia hanya menatap dingin saat Ayah ditarik pergi dari tempat itu. Aku tidak punya pilihan. Hati kecilmu terlalu lemah untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Gumam Amarat pelan, meskipun suaranya tidak didengar oleh siapapun. Sementara itu, di tebing, Tori memimpin rombongan turun menuju kota yang masih dihuni banyak prajurit musuh. Kita harus memastikan tempat ini benar-benar hancur. Ini untuk Misael, untuk semua orang yang telah menjadi korban, ucap Tori sambil menggenggam tombaknya dengan erat. Jaka menatap Tori dengan serius. Tapi kita harus waspada, Tori. Aku tidak yakin ini akan semudah yang kita kira. Rio berjalan di samping mereka. Bayangan marahnya menjalar di tanah. Ada sesuatu yang gelap di kota ini. Aku bisa merasakannya. Seseorang yang jauh lebih kuat dari prajurit biasa. Desta mengepalkan tinjunya yang diselimuti api. Kalau mereka ingin bertarung, kita akan berikan mereka pertarungan yang mereka inginkan. Saat mereka mendekati pusat kota, tiba-tiba tanah di depan mereka bergetar hebat. Retakan besar muncul di tanah, memisahkan rombongan Tori menjadi dua kelompok. Dari retakan itu, sosok tinggi besar muncul, dikelilingi bayangan gelap yang meliuk-liuk. Itu adalah Amarat. Kalian cukup jauh melangkah, tapi di sini perjalanan kalian akan berakhir, ucap Amarat dengan suara yang berat. Tori melangkah maju, mengangkat tombaknya. Kalau kau pikir bisa menghentikan kami, kau salah besar. Amarat kemudian mengangkat tangannya, dan bayangan di sekitarnya mulai membentuk tombak-tombak hitam
yang melayang di udara. Dengan satu gerakan, ia mengarahkan tombak-tombak itu ke arah rombongan Tori. Tombak itu melesat dengan kecepatan yang tinggi. "Tori, hati-hati!" teriak Yuda yang langsung mengangkat Mando terbangnya. "Mando, panglima burung!" Mando itu melesat di udara, memotong beberapa tombak bayangan dengan suara yang keras. Desta melompat ke depan, menahan serangan tombak-tombak itu dengan tinju apinya. Ledakan kecil terjadi setiap kali tinjunya menghantam tombak. Rio mengirim bayangan marahnya untuk menangkis serangan, sementara Bon menggunakan pedang besarnya untuk menghancurkan tombak-tombak yang mendekat. "Lumayan, tapi itu belum cukup," gumam Amarat, suaranya penuh penghinaan. Dengan satu gerakan, Amarat mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah, sosok-sosok bayangan muncul, membentuk prajurit-prajurit gelap yang menyerbu ke arah rombongan Tori. Tori memimpin serangan, mengarahkan tombaknya ke arah Amarat. "Kita tidak punya waktu untuk ini. Habisi mereka semua!" Jaka langsung memanggil keris Braho geninya yang langsung bersinar terang. Dengan gerakan yang cepat, ia menyerang prajurit-prajurit bayangan dan memotong mereka dengan mudah. Rama menggunakan celurit sakeranya untuk melawan para prajurit bayangan. Setiap ayunan celuritnya menciptakan percikan api yang menghancurkan bayangan tersebut. Bon melompat ke tengah kerumunan prajurit bayangan, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. "Jahanam, mampus kalian!" Ledakan besar terjadi setiap kali pedangnya menghantam tanah. Di sisi lain, Rio dan Desta bekerja sama untuk menghadapi serangan dari Amarat. Rio mengirim bayangan marah untuk menyerang Amarat dari berbagai arah, sementara Desta melancarkan pukulan-pukulan api ke tubuh Amarat. "Kalian hanyalah mainan bagiku," ucap Amarat mengeluarkan ledakan bayangan besar yang membuat semua orang terpental. Tori kembali berdiri, matanya penuh tekad. Ia mengangkat tombaknya dan bersiap untuk serangan berikutnya. "Ini belum berakhir. Tombak naga emas, Shenlong!" Amarat berdiri di tengah kepungan bayangan dan ledakan. Tubuhnya dikelilingi aura hitam pekat yang berdenyut seperti jantung hidup. "Kalian telah membuat banyak keributan, tapi di sini segalanya akan berakhir." Suaranya bergema dengan dingin. Tori menatap Amarat dengan penuh kemarahan. "Kau salah. Justru disinilah perjalanan sektimu akan berakhir." Tombak naga emas di tangannya bergetar, seolah merespon tekadnya. Namun kali ini ia tahu, kekuatan tombak saja tidaklah cukup. Tori mengangkat tangan kirinya, memanggil salah satu pusaka naga terkuatnya. "Talavar, naga sona!" Suaranya bergema, memecah langit yang dipenuhi asap dan bayangan. Dari langit, sebuah kilatan petir emas menyambar ke tanah dengan suara yang memekakkan telinga. Sebuah pedang besar muncul, menyala dengan aura naga emas yang membara. Ukirannya yang megah memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan energi naga yang menggelegar memenuhi udara. Tori menghunuskan pedang itu, dan dengan satu ayunan, ia menghalau bayangan yang mendekat. Cahaya emasnya menyapu bersih seperti angin badai, menghancurkan semua bayangan dalam radius 100 meter. "Semuanya, fokus pada serangan serentak. Kita tidak akan kalah di sini," ucap Tori, matanya memancarkan semangat juang. Jaka melompat ke depan, memanggil keris Braho geni miliknya. "Ong Wilaheng, sekarang Prawono mancing." Api merah menyala dari keris itu, menjalar seperti ular api di tanah, membakar bayangan yang mendekat. Dengan gerakan yang cepat, ia memotong prajurit-prajurit bayangan. Setiap tebasan disertai ledakan-ledakan di sekitarnya. Rama mengayunkan celurit sakeranya, menciptakan gelombang energi yang mematikan. "Pinjamkan aku kekuatan Sakera!" Dengan gerakan memutar,
Ia menghancurkan puluhan prajurit bayangan sekaligus. Senjatanya menciptakan gema yang keras. Ryu memanggil bayangan mara miliknya, membentuk tombak-tombak kegelapan yang melesat ke arah Amarat. Hehehe, aku tahu kau suka bayangan, tapi bayangan kali ini bukanlah milikmu. Tombak-tombak itu melesat saat mengenai perisai bayangan Amarat, menciptakan ledakan yang besar. Gon maju ke tengah pertempuran dengan pedang besarnya. Datuk Hitam, Baginda Wali! Dengan kekuatan penuh, Gon mengayunkan pedangnya, menciptakan getaran di tanah yang menghancurkan barisan musuh. Desta melompat tinggi ke udara, menggunakan Infernal Gauntlet miliknya. Tinju apinya membara dengan kekuatan penuh. Kau pikir bisa menghentikan kami? Rasakan ini, niating sonaceku, kamara keni. Desta menghantam tanah, menciptakan ledakan api besar yang melahap prajurit bayangan. Di sisi lain, Yuda menggunakan mandau terbangnya yang berputar seperti cakram yang mematikan. Mandau itu melesat, memotong prajurit bayangan dengan suara yang melengking. Sementara tim lain mengatasi prajurit bayangan, Tori maju untuk menghadapi Amarat. Ia mengayunkan Talavar Nagasona dengan kekuatan yang mengerikan, mengirimkan gelombang energi emas ke arah Amarat. Amarat mengangkat tangannya, menciptakan dinding bayangan yang tebal. Gelombang energi dan dinding bayangan bertabrakan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Kau cukup kuat, tapi kau tidak akan menang melawan kami, ucap Amarat. Suaranya dingin. Dia melompat maju dengan kecepatan luar biasa, menyerang Tori dengan pedang bayangannya. Pedang mereka bertemu, menciptakan percikan energi yang memekakkan telinga. Tori terdorong mundur beberapa langkah, tapi ia segera kembali menyerang. Ini untuk Misael, ucap Tori sambil melancarkan serangan bertubi-tubi dengan Talavar Nagasona. Setiap ayunan pedangnya menciptakan gelombang energi emas yang memecah bayangan di sekitar Amarat. Di saat yang sama, Titi yang telah berubah menjadi Dewi Penghancur bergabung dalam serangan. Dengan satu pukulan besar, ia menghancurkan tanah di sekitar Amarat, menciptakan retakan yang besar. Hancurlah, kegelapanmu tidak memiliki tempat di dunia ini. Akhirnya, Tori memerintahkan semua orang untuk menggabungkan kekuatan mereka. Fokus pada satu serangan terakhir. Kita akan mengakhiri ini sekarang dengan cepat. Semua anggota rombongan berkumpul, mengerahkan senjata dan kekuatan mereka ke arah Amarat. Ledakan energi dari berbagai elemen, api, bayangan, emas, dan tanah bertemu di tengah-tengah, menciptakan ledakan dahsyat yang menghancurkan segalanya. Saat debu mereda, Amarat terlihat jatuh berlutut. Tubuhnya melemah. Ia menatap Tori dengan tatapan penuh kebencian, tapi juga kekaguman. Kalian lebih kuat dari yang aku bayangkan, ucapnya sebelum tubuhnya larut menjadi bayangan yang hilang di udara. Setelah kejadian pertempuran besar yang mengguncang bawah kota lama, rombongan Tori berkumpul di sebuah tempat aman yang mereka temukan di reruntuhan, jauh dari pantauan sekte. Semuanya terlihat kelelahan, tetapi semangat mereka tetaplah menyala. Tori berdiri memegang Talavar Nagasona yang kini bersinar redup. Kita harus menyusun langkah berikutnya. Amarat telah dikalahkan, tapi ini baru permulaan. Kita masih belum tahu kekuatan penuh dari sekte ini, ujar Tori dengan tegas. Namun, sebelum percakapan lebih jauh, Hito yang sejak tadi dia memandang jauh ke arah kegelapan, akhirnya berbicara. Aku akan bergerak sendiri. Semuanya menoleh. Keheningan sesaat pecah oleh suara Desta. Apa maksudmu, Hito-san? Bergerak sendiri? Kau tahu itu terlalu berbahaya, bukan? Aku sudah cukup tahu tentang sekte ini. Ayah adalah kuncinya. Jika aku bisa mencapai dia,
aku bisa membongkar lebih banyak informasi. Ia mungkin terlihat seperti pengkhianat, tapi aku tahu ia sedang berjuang di dalam dirinya sendiri. Ujar Hito, suaranya dingin namun penuh tekad. Jaka berdiri, menatap Hito dengan mata penuh kebingungan. Hito-san, kau tahu, kita tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Ini bukan hanya soal ayah, ini soal kita semua. Kita harus tetap bersama. Tidak, Jagadono, ini soal kepercayaan. Aku percaya kepada ayah, tapi aku juga tidak tahu sekte ini tidak akan membiarkan ia bebas. Jika aku bisa menyusup lebih dalam, aku bisa membawa ayah kembali, atau setidaknya memberikan jalan untuk menghancurkan sekte ini dari dalam. Hito menjawab dengan tenang. Kau berbicara seolah ini tugas pribadimu, Hito-san. Karena itu memang begitu, Desta-san. Tori berdiri dari tempatnya, menatap Hito dengan mata penuh pengertian. Jika kau benar-benar ingin melakukannya, kami tidak akan menghalangimu, Hito-san. Tapi setidaknya, biarkan kami membantumu, agar kau jauh lebih bersiap. Ryo kemudian mendekati Hito. Aku tahu kau keras kepala, tapi kau butuh perlindungan. Gunakan ini akan menyamarkan keberadaanmu selama beberapa waktu. Ryo menyerahkan sebuah liontin kecil yang memancarkan aura bayangan. Nak Hito, aku harap kau tahu apa yang kau lakukan. Jangan terlalu percaya pada hati seseorang. Kadang hati yang rapuh bisa hancur lebih cepat daripada yang kau duga. Aku tahu resikonya, Nyonya Titi, dan aku sudah siap dengan segala kemungkinannya, jawab Hito sambil menggenggam liontin dari Ryo. Sebelum mereka berpisah, Yuda memberikan suatu jimat pelindungan kepada Hito. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Setidaknya kau bisa sekali terhindar terkena luka yang fatal. Berhati-hatilah. Dengan persiapan seadanya, Hito meninggalkan rombongan di tengah malam. Suasana sunyi, hanya suara langkahnya yang terdengar samar di lorong-lorong yang gelap kota lama. Di suatu sisi, ia merasakan beban berat karena meninggalkan teman-temannya. Tetapi di sisi lain, tekadnya untuk menyelamatkan ayah jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ayah Chang, tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu. Atau aku akan membunuhmu. Kemudian, aku akan mengakhiri hidupku, gumamnya dengan pelan. Saat ia mendekati salah satu lorong yang pernah ia temukan sebelumnya, suara berat misterius tiba-tiba terdengar. Jadi, kau pikir bisa mendekati sekte ini sendirian? Itu berbalik, matanya membelalak. Dari kegelapan, sosok misterius muncul, tinggi, menggunakan jubah hitam dengan aura yang menekan. Mata pria itu bersinar merah samar. Jelas, ia bukanlah manusia biasa. Siapa kau? Tanya Hito, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Pria itu hanya tersenyum tipis. Aku hanyalah salah satu dari banyak penjaga sekte. Kau tidak akan pergi jauh tanpa melewatiku. Hito tahu, ia tidak bisa melawan langsung. Ia harus menggunakan kecerdasannya untuk melewati sosok itu. Dengan cepat, ia meraih liontin dari Ryo dan menggenggamnya dengan erat, berharap itu akan cukup untuk menyelamatkannya. Namun, pria itu tidak bergerak mendekat. Sebaliknya, ia hanya berkata, "Katakan pada teman-temanmu, jika mereka berpikir ini hanyalah permainan, mereka salah besar. Kami tahu siapa kalian, kami tahu kekuatan kalian, dan kami bisa saja dengan mudah untuk melenyapkan kalian." Dengan senyuman dingin, sosok itu menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan Hito sendirian di lorong. Mereka tahu kami. Aku harus mempercepat langkahku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Tori dan lainnya mungkin belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuan mereka. Tapi, sekte pembunuh iblis juga bahkan belum bergerak dengan benar. Sekte pembunuh iblis bukanlah organisasi
yang mudah untuk diruntuhkan jika mereka masih terus melanjutkan langkahnya. Tidak hanya Misael dan Kidamang yang akan menjadi korban. Itu menelusuri lorong sempit yang nampak tidak berujung. Suara langkahnya bergema di sepanjang dinding batu yang dingin. Meski liontin pemberian Rio membantunya menyamarkan keberadaannya, hawa dingin dan gelap yang menyelimuti lorong itu seakan menyuarakan bahaya di setiap sudutnya. Lampu redup berwarna biru menyala di sela-sela dinding, memberikan kesan futuristik tetapi sekaligus menyeramkan. Sekte ini terlalu terorganisir untuk sekedar perkumpulan pembunuh. Mereka menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kami duga, pikir Hito. Setelah berjalan cukup lama, Hito tiba di sebuah ruangan dengan pintu besi yang menjulang tinggi. Pintu itu berhiaskan ukiran kuno berbentuk lingkaran yang menyala dengan pola ungu bercahaya. Di tengah ukiran tersebut, terdapat simbol mata dengan iris menyerupai api. Pintu ini jelas bukan sesuatu yang biasa, gumam Hito. Ia mendekat dan menyentuh ukiran itu, merasakan getaran energi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah mengamati sejenak, Hito menemukan sebuah mekanisme tersembunyi di dinding sebelah kiri. Ia menarik tuas kecil berkarat, dan suara mekanik terdengar. Pintu besi perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cahaya putih terang. Hito melangkah masuk. Di hadapannya sebuah laboratorium besar terbentang, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan layar holografis yang menampilkan data-data yang kompleks. Beberapa tabung besar berisi cairan hijau berdiri berjajar di tengah ruangan, masing-masing berisi sosok manusia yang tampak sedang tidur. Apa ini? Itu berbisik, matanya membelalak. Ia mendekati salah satu tabung dan melihat lebih dekat. Di dalamnya terdapat seorang pria muda dengan kulit yang pucat dan beberapa kabel tertanam di tubuhnya. Pria itu nampak seperti hidup, tetapi dalam keadaan koma. Di dekat tabung itu, ada sebuah layar yang menampilkan informasi. Subjek 239, kondisi stabil, proses modifikasi genetik tahap 3. Tujuan, penyempurnaan prajurit sempurna untuk sekte. Sial, mereka menciptakan prajurit. Itu mundur beberapa langkah, merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya. Ia melanjutkan penyelidikan dan menemukan dokumen digital di sebuah meja. Ketika Hito membaca dokumen itu, ia menemukan fakta yang jauh lebih mengerikan. Sekte pembunuh iblis bukan hanya perkumpulan pembunuh terlatih, tetapi organisasi besar yang melakukan eksperimen genetik untuk menciptakan prajurit super. Lalu, para penghuni kota lama yang dianggap tidak berguna sering dijadikan subjek eksperimen, sementara yang lain diubah menjadi ternak untuk memberikan makan mereka yang dianggap lebih berguna. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Aya yang dianggap spesial adalah hasil dari salah satu eksperimen pertama sekte itu. Seorang manusia yang dimodifikasi secara genetik untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayahnya, Asmodan, pemimpin sekte, melihat Aya sebagai kunci untuk mencapai rencana besar mereka, menciptakan generasi manusia sempurna yang akan menguasai dunia. Ada juga proyek besar bernama Genesis Omega yang bertujuan untuk membangkitkan entitas kuno yang disebut Raja Neraka sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan dunia lama dan membangun dunia baru di bawah kendali sekte. Hito berdiri membeku. Fakta-fakta itu membuatnya merinding. Ia teringat akan Aya, bagaimana ia terlihat hebat tetapi sering nampak rapuh. Ia tidak pernah ingin ini terjadi. Dia hanyalah pion dalam permainan ayahnya, pikir Hito. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari belakang. Menemukan sesuatu yang menarik, anak muda. Hito berbalik dengan cepat. Dari bayangan muncul seorang pria tua dengan jubah hitam dan tongkat yang berhiaskan kristal merah di ujungnya. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Kau! Siapa kau? Tanya Hito, mencoba menyembunyikan rasa takutnya
Aku hanyalah salah satu pelayan, tapi kau adalah gangguan yang menarik. Tidak banyak yang berhasil mencapai tempat ini tanpa izin. Aku tidak akan membiarkan rencana kalian berhasil. Anak muda, kau tidak mengerti. Apa yang kau lihat di sini hanyalah bagian kecil dari kekuatan kami. Kau pikir kau bisa menghentikan takdir? Genesis Omega akan terwujud, dan kau tidak akan bisa menghentikannya. Hito tahu ia tidak akan bisa melawan pria itu. Dengan cepat, ia menjatuhkan beberapa tabung di dekatnya, menyebabkan cairan hijau tumpah dan menciptakan kepulan asap tebal. Asap memenuhi ruangan, memberikan Hito kesempatan untuk melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin, melewati lorong-lorong sempit sambil mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Jangan biarkan dia kabur. Kejar! Suara pria itu menggema. Namun, Hito berhasil menemukan jalan keluar dan kembali ke tempat aman. Nafasnya terengah-engah, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa ia harus memberitahu Tori dan lainnya tentang apa yang telah ia temukan. Genesis Omega, Raja Neraka, ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Kami harus menghentikan ini, apapun yang terjadi, gumam Hito. Hito berdiri tegak, matanya menyipit menatap para penjaga yang mulai merapat. Cahaya obor yang redup membuat bayangan tubuhnya terlihat lebih panjang, seperti seorang bayangan samurai di ambang peperangan. Pedang Muramasa di tangannya bergetar pelan, seakan merespon energi yang melonjak dari tubuh Hito. Lorong bawah tanah terasa semakin sempit seiring dengan langkah prajurit yang mendekat. Puluhan orang dengan tombak yang kini bersinar lebih terang. Cahaya merah dari ujung tombak menyelimuti lorong, menciptakan pantulan-pantulan bayangan yang menari di dinding. Aroma logam bercampur debu yang tebal membuat udara semakin sulit dihirup. Penyusup seperti kau tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup, ujar salah satu penjaga dengan suara yang berat dan menggema. Mereka mulai membentuk formasi, menutup setiap sudut jalan agar Hito tidak memiliki ruang untuk bergerak. Kemarilah, tidak akan aku membuat mudah untuk menangkapku, balas Hito dengan nada yang dingin. Tangan kanannya mengangkat Muramasa. Pedang itu berkilau merah tua dengan alur energi seperti nyala api yang bergerak-gerak di sepanjang bilahnya. Prajurit pertama menyerang dengan tombaknya, menebas ke arah kepala Hito dengan kecepatan yang tinggi. Suara tajam melesat di udara saat tombak itu datang. Hito melompat mundur dengan gesit, dan dengan satu gerakan cepat, ia menebas diagonal ke arah penyerangnya. Tombak itu langsung terbelah menjadi dua. Dua prajurit lainnya maju bersamaan, mencoba menyerang dari sisi kanan dan kiri. Hito memutar tubuhnya dengan anggun, menghindari serangan mereka sambil menyabetkan pedangnya secara horizontal. Suara tajam mengiris udara terdengar, diikuti oleh ledakan energi merah yang melemparkan kedua penjaga itu ke dinding, membuat armor hitam mereka retak dan terkelupas. Hito mengatur nafasnya, mata tajamnya memindai setiap pergerakan musuh. Prajurit-prajurit itu mulai berhati-hati, tapi mereka tahu bahwa jumlah mereka masih menguntungkan. Dua penjaga di barisan belakang mengangkat tombak mereka secara bersamaan. Dari ujung tombak itu, cahaya merah menyala terang sebelum melesatkan dua proyektil energi ke arah Hito. Suara itu menggema di lorong, menghantam lantai dan dinding di sekitar Hito. Ledakan kecil itu menghempaskan debu dan serpihan batu ke udara, membuat pandangan menjadi kabur. Namun, di balik debu tebal, terdengar suara Hito dengan tenang. Aku harus segera pergi dari sini. Tiba-tiba, tubuh Hito melesat keluar dari kabut debu, langsung menuju ke salah satu prajurit. Gerakannya begitu cepat, hingga hanya meninggalkan bayangan samar. Satu tebasan lurus ke arah dada penjaga itu, dan membuat armor hitamnya pecah menjadi dua, dan tubuhnya terhempas keras ke dinding.
Meskipun berhasil mengalahkan beberapa penjaga, Hito mulai merasakan kelelahan. Keringat menetes di pelipisnya dan napasnya mulai terdengar berat. Ia tahu bahwa pertarungan itu tidak akan berakhir tanpa bantuan. Hito menancapkan Muramasa ke lantai dan menutup matanya serta membisikkan nama yang pelan. Jiraiya! Dari balik bayangan di dinding, sebuah sosok perlahan terbentuk. Jiraiya, pendamping Hito, muncul dengan langkah yang tenang. Ia adalah seorang samurai pendeta dengan jubah berwarna ungu gelap yang dihiasi pola bunga emas. Wajahnya tenang, matanya setengah tertutup. Namun aura kekuatan spiritualnya terasa begitu kuat hingga membuat para penjaga mundur beberapa langkah. Kamu memanggilku di saat genting seperti ini, Hito? Menarik, ujar Jiraiya sambil memegang gagang pedangnya. Hentikan ceramahmu, lakukan apa yang harus kau lakukan, Jiraiya. Kau sudah jauh berbeda dan jauh berkembang, Hito. Jiraiya mengangguk dan mulai bergerak. Langkah-langkahnya anggun, seakan ia sedang menari di atas air. Tangan dan kakinya bergerak dengan ritme yang sempurna, mengeluarkan cahaya ungu lembut yang menyebar di sekitar mereka. Hito merasakan energi mengalir ke dalam tubuhnya. Nyeri di tubuhnya seakan hilang. Kekuatannya meningkat drastis dan pedang Muramasa mulai berkilau lebih terang, menciptakan suara bergetar seperti nyala api yang marah. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan aku, ujar Hito. Matanya bersinar tajam dengan aura merah menyala di sekitarnya. Hito yang kini diperkuat oleh tarian Jiraiya bergerak dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata manusia. Ia menyerang para penjaga dengan kombinasi serangan cepat dan tebasan kuat yang meluluh lantahkan mereka satu persatu. Setiap tebasan pedangnya menghasilkan gelombang energi merah yang menghancurkan armor dan melukai para penjaga dengan parah. Jiraiya juga turun tangan, menggunakan teknik samurai klasik untuk melawan prajurit yang mencoba menyerang dari belakang. Dengan satu serangan presisi, ia mematahkan tombak lawan dan melumpuhkan mereka tanpa ampun. Lorong yang sebelumnya dipenuhi dengan suara langkah yang berat, kini bergema dengan suara pertempuran yang sengit. Setelah mengalahkan semua penjaga, Hito dan Jiraiya berlari menuju pintu keluar yang mereka lihat di ujung lorong. Namun, sebelum mereka mencapai pintu, sebuah ledakan besar terdengar dari belakang, menghancurkan sebagian dinding lorong. Seorang prajurit raksasa, lebih besar dan lebih kuat dari yang lain, muncul dengan armor tebal dan senjata besar berbentuk kampak gada. Itu berhenti sejenak, menatap lawannya dengan tajam. Lorong itu gelap dan bergetar hebat saat sosok raksasa dengan kampak gada muncul di balik reruntuhan dinding. Pria itu menggunakan armor hitam penuh dihiasi duri tajam. Wajahnya tertutup helm berbentuk tengkorak dengan mata menyala merah membara. Suara nafasnya berat menggema seperti gemuruh, menandakan kekuatan luar biasa yang ia miliki. Itu menatap makhluk itu dengan tatapan tajam, meskipun tubuhnya sudah dipenuhi luka. Pedang Muramasa di tangannya bergetar, seolah merespon ancaman besar di hadapannya. Jiraiya berdiri di sisinya, tenang namun penuh kewaspadaan. Aura ungu lembut yang mengelilingi Jiraiya mulai berubah lebih intens, menandakan ia bersiap menghadapi pertarungan itu. Kalian penyusup benar-benar mengganggu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini hidup-hidup. Raung makhluk itu, suaranya mengguncang lorong seperti gemuruh petir. Aku sudah terlalu jauh untuk mati di sini, Jiraiya. Kita selesaikan ini secepat mungkin. Ayo lakukan, Hito-kun. Tanpa peringatan, sosok raksasa itu mengayunkan kampaknya dengan kekuatan yang dahsyat. Kampak itu menghantam lantai, menciptakan ledakan besar yang membuat batu-batu berhamburan
Hito melompat ke belakang, nyaris saja tertimpa pecahan batu yang berterbangan. Dia terlalu lambat, tapi serangannya sangat mematikan, gumam Hito sambil mengatur nafas. Raksasa itu tidak memberikan Hito waktu untuk berpikir. Dengan gerakan mengejutkan, ia memutar tubuhnya dan mengayunkan kampaknya secara horizontal. Hito menunduk, dan ujung kampak itu hanya berjarak beberapa inci dari kepalanya. Namun, tekanan anginnya sudah cukup untuk melempar Hito beberapa langkah ke belakang.